Halo semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Dika, mahasiswa Fisika ITB 2018. Nah, kali ini saya akan menjelaskan proyek saya yang terbaru, PR saya mengenai apa namanya rangkaian yang memiliki 7 segmen dan juga eh, switch yang apa namanya disebutnya keypad, yang disebutnya sebagai keypad itu ini mirip seperti yang kalian temukan pada telepon rumah pada zaman dahulu ya. Ingat gak sih kalau misalnya telepon rumah kalian zaman dulu itu yang kalau misalnya kita inputkan apa namanya inputkan nomor untuk di telepon itu misalnya kita tekan misalnya 0 8 1 2 lalu dia akan muncul pelan-pelan seperti ada apa dia menunjukkan nomor apa aja yang udah kita tekan gitu. Nah, kita akan berusaha menirukan itu tapi versi yang lebih sederhananya lah yang istilahnya cuma 4 digit doang yang bisa kita tampilkan. Nah, eh, akan kayak gimana sih? Nah, ini kita langsung buka aja ya ke programnya. Nah, ini programnya yang akan kita buat. Nah, ini yang akan kita buat ini saya jelaskan pelan-pelan. Yang pertama ini adalah unsigned INTT. Ini itu gunanya itu untuk memberikan delay pada program kita. Nah, fungsi delaynya ini apa sih guys? Jadi itu ketika kita nekan ini, kita nekan tombol ini tuh kita akan apa namanya ada delaynya terlebih dahulu. Jadi ketika kita buat program ini ketika kita jalankan program ini itu tuh ketika kita play itu kita begitu nekan misalnya tombol satu nih, terus habis itu nanti kita tekan kita tuh akan ada delaynya dulu sampai ntar kita bisa nekan tombol selanjutnya. Nah itu tuh buat apa? Itu tuh supaya kita nggak ada tombol yang apa namanya inputnya tuh apa ya istilahnya kalau misalnya kalian kenal mungkin kayak override gitu loh. Apa sih namanya istilahnya kayak kita nekan satu dan dua yang masuk malah cuma dua atau enggak cuma satu gitu, kita menghindari yang itu. Nah jadi itu dan juga ini adalah main kita. Ini tuh kita deklarasiin karakternya sama dengan 255 karena ini adalah microcontroller 256 bit, jadi kita nggak akan keterima kalau misalnya 256 kita masukinnya. Nah, ini tuh adalah inti dari programnya. Inti dari programnya ini adalah kita ini menginputkan sejumlah eh, apa namanya angka yang nanti kita ketika kita play kita akan inputkan angka-angkanya. Nah, lalu kalau misalnya kita udah inputkan ini semua angkanya itu ntar kita misalnya 0 terus ntar keluar di 7 segment ini itu akan keluar 0 lalu kita misalnya pengen input 8 lagi ntar 8 sampai ntar ada 4 digit yang ada di apa namanya di 7 segment. Nah, ini tuh lalu ketika udah 4 digit dia ini akan mengalami break. Tapi ketika udah 4 digit itu saya memberikan kondisi di mana ketika dia sudah 4 digit dia akan mengulang lagi dari apa namanya kayak istilahnya kalau kalian pakai kalkulator tuh kayak langsung auto CE gitu, clear gitu. Jadi kayak 0812 ketika kalian tekan misalnya 5 gitu tombol kelima, nah itu dia akan muncul 5 lagi dari sini dan 0812 nya itu akan hilang. Nah, kita coba aja secara langsung ya. Kok yang ini sih? Oke. Oh iya, saya lupa. Ini belum di itu ya. Belum dicek juga. Nah ini yang PR4A ini ternyata nggak ada error ya, untung aja. Oke, ini kok gini sih. Coba. Oh, saya teh lupa. Iya iya, jadi pikun saya sekarang. Belum di belum di hex file. Kita coba build ulang. Created hex file. Nah ini. Tadi hex file ini saya hapus berarti ya, supaya biar keren aja sih sebenarnya. Nah, lalu kita lagi jalanin ini. Coba nih kita cobain. Saya 0 8 1 2. Nah, lalu kita ketika kita tekan tombol kelima
dia akan mengulangnya dari awal. Nah begini ya, 5 6 jadi begitu. Nah itu adalah hasil coding yang saya buat mengenai PR yang pertama. Lalu kita lanjut saja ke yang kedua ya. Yang kedua ini agak lebih rumit daripada yang sebelumnya. Coba kita cek dulu tadi itu di mana ya. Langsung tadi itu di ini ya. Ini PR4B. Terus saya buka aja ya di sini. Nah ini adalah PR4B. Coba bentar, saya langsung ini aja biar nggak kayak tadi. Nah ini tuh kita membuatnya itu kita pertama buat ini adalah INTT. Ini tuh sebagai delay kita. Ini fungsinya sama seperti yang tadi ya. Ini tuh mencegah supaya tombolnya nggak tumpang tindih satu sama lain. Lalu ini INTT ini tuh untuk untuk delay yang kedua itu nanti ketika kita itu nanti berguna ketika kita menjumlahkan gitu. Ini adalah pair kedua ini, yang B ini adalah kalkulator yang sederhana di mana kita itu fungsinya mirip seperti yang tadi ya. Kita tuh pertama menginputkan nomor dulu, lalu kita menggunakan tanda bintang sebagai jumlah, lalu menggunakan tanda pagar sebagai sama dengan, dan kita bisa menjumlahkan itu dengan nilai maksimum 999. Ini fungsinya itu kayak begini ya. Nah jadi tuh ini tuh fungsinya sebagai apa sih kalau yang kayak gini-gini. Nah ini tuh adalah fungsi sebagai jadi dia tuh menyatakan gimana ya istilahnya, kalau kalian memiliki angka misalnya 20 gitu, saya 20 misalnya kayak 20 tambah gimana ya, 9 tambah 8 nih, 9 tambah 8 itu jadi kayak istilahnya 9 tambah 8 nih, jadi kayak hasilnya kan 17 tuh. Nah 17 itu 7 nya itu jadi itu kayak aku bikin seolah-olah dia itu 7 tambah 10 gitu, jadi dia itu hasilnya bakal timbulnya itu 17. Itu sebenarnya aku dapat ide ini dari beberapa referensi ya, jadi kayak aku juga cukup bingung. Nah jadi ini adalah yang yang tadi di komen di akhir itu, ini tuh untuk ngeprint satuan, ini untuk ngeprint puluhan, ini untuk ngeprint ratusan, ini untuk ngeprint ribuan. Itu maksudnya gimana? Nah ini jadi 0x70 ini untuk menyalakan 7 segment yang paling kiri, yang tombol pertama istilahnya, yang paling kiri di 7 segment, lalu ini yang kedua di 7 segment, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah makanya aku bilang gitu. Nah lalu dia itu fungsinya itu akan mirip seperti ini. Bisa kalian lihat tuh, r4b.hex dia itu akan jadi kayak gini. Misalnya 1 8 9 1 tambah 5 9 5 itu akan sama dengan 2486. Nah kalian bisa buktiin sendiri itu ya. Nah itu sekian dari saya. Saya juga akan mengupload file yang saya buat ini ke dalam bentuk RAR, nanti saya sertakan di deskripsi YouTube. Sekian dari saya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain pertemuan ya. Kalian juga semangat kalau misalnya kalian pengen membuat ini, karena buat ini tuh cukup sulit. Terima kasih semuanya.